Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan poin pertama dari makalah kami. Yang poin pertama adalah strategi organisasi retail, di mana di dalam strategi ini terdapat pula struktur organisasi yang terarah yang berfokus pada aktivitas yang ada di dalam karyawan dan menentukan garis otoritas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. Struktur organisasi dimulai dengan cara menentukan dahulu semua tugas yang ada setelah diidentifikasi. Dikelompokkan dalam bentuk bidang kerja dan ditentukan pula hubungan timbal baliknya. Nah, struktur organisasi ini tidak hanya satu, melainkan banyak. Antara lain yang pertama, struktur organisasi fungsional yang berdasarkan fungsi yang dijalankan masing-masing departemen. Misalnya, bagian promosi penjualan, bagian barang dagangan, bagian sumber daya manusia, bagian operasional retail, dan bagian pengawasan. Dan di semua manajer itu ada di bawah naungan si direktur. Dan yang kedua adalah ada struktur organisasi berdasarkan produk yang berdasarkan barang dagangan yang akan dijual. Contoh yang atas mestinya direktur, yang bawah adalah dibagi beberapa manajer untuk memfokuskan barang yang akan dijual sesuai target. Yang pertama adalah manajer pakaian pria, manajer pakaian wanita, manajer pakaian dalam wanita, dan manajer aksesoris. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi berdasarkan geografis. Struktur organisasi ini adalah struktur organisasi yang disusun berdasarkan wilayah geografis. Saya maksud wilayah geografis. Contohnya, yang paling atas yang mengkoordinir semua adalah si direktur dan akan dibagi menjadi manajemen retail lokasi A, B, C, D, dan seterusnya sesuai tempat yang akan ditargetkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada struktur organisasi kombinasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Inam Nabila. Terima kasih. Melanjutkan dari yang sudah dijelaskan Mbak Deli Masida Riyandani. Yang keempat adalah struktur organisasi kombinasi, di mana struktur kombinasi ini dibentuk berdasarkan kombinasi antara struktur organisasi sebelumnya, yaitu struktur organisasi fungsional, geografis, maupun yang berdasarkan barang dagangan yang dijual oleh perusahaan retail tersebut. Kemudian dalam pembentukan struktur organisasi retail, perusahaan retail ini perlu memperhatikan dua persoalan penting. Yang pertama adalah penentuan sentralisasi dan desentralisasi, di mana nantinya perusahaan akan menentukan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah sentralisasi, di mana kewenangan pengambilan keputusan ini dilakukan oleh manajemen pusat dari perusahaan retail. Kemudian desentralisasi, di mana pengambilan keputusannya akan dilakukan oleh manajemen toko atau manajemen tingkat bawah dari perusahaan retail tersebut. Yang kedua adalah koordinasi barang dagangan dengan manajemen toko. Ini adalah koordinasi antara aktivitas penjualan dan pembelian dari toko retail tersebut. Pada retail kecil, hal ini tidak begitu perlu diperhatikan, karena pada retail kecil, penjual akan bertemu langsung dengan supplier dan konsumen di tempat itu sekaligus. Namun, jika dalam perusahaan retail besar, mengkoordinasikan keduanya adalah hal yang sangat penting, karena penjual hanya akan bertemu dengan konsumen, sedangkan divisi pembelian nantinya akan berhubungan dengan supplier untuk memenuhi kebutuhan dari toko tersebut.
Sedangkan untuk mengkoordinasikan manajemen toko dengan barang dagangan atau aktivitas penjualan dengan pembelian, itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah melibatkan manajer toko dalam pengambilan keputusan pembelian. Hal ini dilakukan karena manajer toko akan lebih memahami bagaimana dan barang apa saja yang dibutuhkan oleh toko tersebut. Kemudian divisi pembelian secara rutin harus mendatangi toko. Ini digunakan untuk meningkatkan kontrak antara personel pembelian dengan customer atau dengan pelanggan perusahaan tersebut. Kemudian secara berkala harus ada koordinasi dan komunikasi antara divisi-divisi pembelian dan divisi penjualan dari perusahaan retail. Selanjutnya adalah melibatkan satu karyawan untuk mengkoordinasi aktivitas pembelian dengan penjualan di setiap toko dari perusahaan retail tersebut. Materi selanjutnya adalah pertimbangan bentuk organisasi yang akan dijelaskan oleh Mas Ilham Kudus. Baik, materi selanjutnya yaitu pertimbangan bentuk organisasi. Jadi ketika tugas telah diidentifikasikan, kelompok retail dispesifikasikan dalam bentuk bidang kerja untuk ditugaskan ke karyawan dan ditentukan pula hubungan timbal baliknya. Setelah mengidentifikasikan tugas bagi karyawan, retail mengelompokkan pekerja untuk ditugaskan dengan mempertimbangkan ada spesialisasi, yaitu memfokuskan karyawan pada suatu satuan aktivitas yang terbatas sehingga memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keahlian dan meningkatkan produktivitas. Yang B, poin B, menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi retail, penyesuaian rancangan struktur organisasi dengan strategi perusahaan retail. Struktur organisasi retail berbeda menurut tipe dan retail dan ukuran perusahaan. Contoh, sebuah retail mempunyai struktur organisasi yang berbeda dengan retail umumnya. Struktur organisasi retail dibedakan menurut jenis retail dan ukuran perusahaan antara lain yaitu satu, organisasi retail tunggal atau organisasi retail dengan single store. Jadi pemilik merupakan manajer organisasi secara keseluruhan. Ketika penjualan tumbuh, pemilik mempekerjakan karyawan dengan spesialisasi yang terbatas. Ketika penjualan meningkat, spesialisasi dalam manajemen bisa terjadi ketika pemilik mempekerjakan beberapa karyawan tambahan. Yang kedua yaitu organisasi regional department store. Yaitu organisasi regional berarti toko retail banyak toko di berbagai wilayah, yang berarti para manajer harus mengawasi unit atau toko yang secara geografis saling berjauhan. Sebagian besar manajer dan karyawan ditempatkan di lokasi retail melalui daerah geografis. Manajer barang dagangan, pemasaran, keuangan, dan manajer sumber daya manusia dan para bekerja pada kantor pusat. Yang ketiga yaitu organisasi perusahaan yang terpusat. Jadi kompleksitas manajerial dan keputusan yang dibuat pada kantor pusat lebih mengarah pada strategi dan peningkatan produktivitas dengan mengkoordinasi aktivitas organisasi regional. Sebagai contohnya, memiliki manajemen sistem informasi perusahaan atau korporat akan lebih efisien dan efektif dibanding memiliki sistem dan program yang terpisah di setiap rantai regional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memotivasi karyawan retail. Pengertian motivasi yaitu bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mampu bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk memotivasi kinerja karyawan, yaitu teori motivasi dua faktor, yang mana di dalamnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berhubungan dengan
bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan meningkatkan prestasi kerja. Faktor tersebut meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan untuk berkembang. Sedangkan untuk faktor intrinsik itu berhubungan dengan hubungan interpersonal antara atasan dan bawahan, begitu sebaliknya. Teori yang kedua adalah teori motivasi prestasi kerja, di mana Sunyoto berpendapat bahwa karyawan mempunyai energi potensial. Bagaimana energi ini dapat dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan, yaitu kekuatan motif dan kekuatan dasar yang terlibat, harapan, keberhasilan, dan nilai intensif yang terletak pada tujuan. Lalu bagaimana cara memotivasi karyawan retail itu sendiri? Pada umumnya, bisnis retail dalam usaha memotivasi kinerja karyawannya menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan kebijakan tertulis dan pengawasan, serta intensif. Kebijakan tertulis dan pengawasan digunakan. Hal ini dikarenakan yang pertama, kebijakan tertulis sebagai petunjuk dasar pelaksanaan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, sebagai dasar pengawasan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang akan dilanggar oleh karyawan. Selanjutnya yaitu intensif. Intensif dilakukan untuk memotivasi karyawan agar dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan sasaran hasil perdagangan perusahaan. Adapun jenis-jenis intensif yaitu intensif ganti rugi. Dalam intensif ganti rugi terdapat jenis tipe yaitu komisi dan bonus. Komisi berupa kompensasi yang didasarkan pada rumusan yang ditetapkan perusahaan, misalnya seperti 2% dari penjualan ataupun lainnya. Sedangkan bonus berupa kompensasi tambahan yang diberikan secara periodik berdasarkan evaluasi kerja karyawan. Yang selanjutnya, intensif itu sendiri. Selain memotivasi karyawan bekerja lebih giat, intensif juga menyebabkan kelalaian karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Contohnya, intensif diberikan berdasarkan penjualan akan menyebabkan karyawan malas dalam menstok ulang barang dagangan. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi ini sangat erat kaitannya dengan motivasi karyawan. Budaya organisasi akan membawa kebiasaan bagi karyawan untuk mencapai kinerja sesuai dengan harapan dari perusahaan, yang mana dampaknya dapat dirasakan oleh lingkungan eksternal, misalnya masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.